Hi, first let me introduce myself. My name is Hendra. My students usually call me Mr. Hendra. And today we're going to start with the introduction to TOEFL, the grammar part. I'm going to try to explain everything in Bahasa, so I hope you will understand. Okay, let's start. Kita mulai dengan struktur tes untuk bagian grammar, TOEFL test. Untuk struktur tes sendiri terdiri dari dua bagian. Dengan jumlah total soal adalah 40 butir yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 25 menit. Ya, benar, 25 menit. Dua bagian dari struktur tes grammar itu adalah structure dan written expression. Mari kita lihat satu-satu. Untuk structure, terdiri dari 15 butir soal, yaitu untuk nomor 1 sampai dengan 15. Nah, bagaimana mengerjakan yang bagian structure ini? Setiap soal mengharuskan kalian untuk memilih jawaban yang benar secara grammar. Jadi nanti akan ada soal, kemudian kalian pilih satu dari 4 pilihan jawaban yang akan melengkapi soal tersebut menjadi benar. Contoh, Homo sapiens bla 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 about 40,000 years ago. Nah, jawaban yang benar untuk melengkapi soal tersebut adalah B, first appeared. Sehingga soal tersebut akan menjadi berbunyi sebagai berikut. Homo sapiens first appeared about 40,000 years ago. Oke, itu untuk bagian structure. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk bagian kedua, written expression. Bagian kedua, written expression terdiri dari 25 butir soal, yaitu untuk nomor 16 sampai dengan 40. Berbeda dengan structure tadi, bagian written expression memiliki soal berbentuk kalimat utuh, di mana terdapat 4 kata atau 4 kelompok kata yang digarisbawahi. Nah, setiap soal mengharuskan kalian untuk memilih satu jawaban yang salah secara grammar. Maksudnya bagaimana? Jadi dari soal tersebut akan ada 4 pilihan jawaban. Salah satu dari jawaban tersebut adalah salah. Ini disebut dengan error recognition. Contoh, both of Halibut's eyes are on one side of its head. Jawaban untuk contoh soal tersebut adalah C. Kenapa C? Jawaban C adalah salah, yang harus kita pilih. Kenapa? Karena sebelum kata sides ini terdapat kata one, satu. Sehingga sides ini seharusnya side, tanpa huruf S. Oke, sudah dapat gambaran ya untuk menjawab soal bagian structure dan written expression. Nah, sekarang kita mulai dengan skill 1, subjects and verbs. Pertama-tama mari kita perkenalan dulu untuk skill 1 ini. Soal di tes TOEFL bagian grammar itu syaratnya adalah satu, harus kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki minimal satu subjek dan satu kata kerja. Setiap subjek memiliki kata kerjanya sendiri, dan sebaliknya, setiap kata kerja juga memiliki subjeknya sendiri. Nah, masalah yang sering muncul adalah satu, tidak ada subjek, dua, tidak ada kata kerja, tiga, tidak ada subjek dan tidak ada kata kerja, atau kelebihan subjek atau kelebihan kata kerja. Double subjects atau double verbs, kita sebutnya seperti itu. Mari kita lanjutkan. Subjek, kita perkenalan dengan subjek. Subjek, bentuk paling umum dari subjek itu adalah kata ganti atau pronoun yang sudah biasa kita pelajari, yaitu I, you, we, they, he, she, dan it. Oke.
Subjek juga dapat berupa kata benda berbentuk ing. Nanti dia akan dianggap sebagai kata benda. Contoh, reading, writing, swimming. Contoh kalimatnya bagaimana? Reading is my hobby. Di sini, reading berfungsi sebagai subjek dengan kata kerjanya adalah is. Kemudian, subjek juga dapat berupa klausa. Apa itu klausa? Sekilas saja ya, klausa itu adalah kelompok kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Berbeda dengan frasa ya. Jadi klausa harus terdiri dari subjek dan kata kerja. Kita akan bahas klausa nanti di skill-skill berikutnya. Contoh kalimat yang subjeknya berupa klausa adalah what he did was mysterious. Subjek dari kalimat tersebut apa? What he did. Nah, subjek tersebut di dalamnya juga memiliki subjek, yaitu he, dan kata kerjanya, did. Oke. Kemudian kita perkenalan dengan kata kerja atau verb. Bentuk yang paling umum yang dapat digunakan langsung, maksudnya digunakan langsung adalah subjek langsung ketemu dengan kata kerjanya, yaitu bentuk be, is, am, are, was, dan were. Kemudian verb 1 dan verb 2. Contoh, she is my sister. Di sini, is adalah kata kerja. Kemudian, kalau untuk verb 1, contohnya adalah I go to the library every day. Go di situ adalah verb. Sedangkan untuk verb 2, simple past tense, contohnya adalah she went to the library yesterday. Kata kerjanya adalah went. Kemudian kata kerja juga bisa berupa be yang diikuti dengan verb ing. Oke, be dengan verb ing. Ini adalah satu kesatuan kata kerja. Atau be dengan verb 3. Mereka adalah satu kesatuan. Contohnya adalah she is studying. Subjeknya she, sedangkan kata kerjanya adalah is studying. Jadi kata kerjanya adalah is studying. Is dengan studyingnya. It is impossible for you to say she's studying. Because that verb studying is not a verb. Bukan kata kerjanya. Kemudian contoh kedua, the window was broken. Kata kerjanya adalah was broken. Jadi kita tidak mungkin bisa bilang the window broken. Nah, itu bukan broken, bukan kata kerja. Mari kita lanjutkan. Kemudian kata kerja berikutnya adalah bentuk have, has, had yang diikuti dengan verb 3, verb 3 atau past participle. Contohnya adalah I have done my homework. Have done di sini adalah kata kerja. You cannot say I done my homework. Gak bisa I done my homework dan bukan kata kerja. Dia harus ada teman. Oke. Berikutnya do dan negatifnya don't, does dengan bentuk negatifnya doesn't, did dengan bentuk negatifnya didn't, akan diikuti dengan kata kerja bentuk dasar atau infinitif. Nah, ketika kata-kata ini bertemu dengan infinitif, mereka adalah dianggap sebagai kata kerja. Contoh, I didn't do it. Kata kerjanya apa? Didn't do. Jadi bukan didn't saja. Jadi didn't do adalah kata kerja utuhnya. Berikutnya, nah mari kita lihat contoh satu. Kita analisis bersama-sama. Ini adalah contoh soal TOEFL yang akan kita hadapi nantinya pada saat tes TOEFL. Kita analisis dulu. Di contoh soal di sini, apa yang sudah ada? Apakah subjeknya ada? Kita lihat. Subjeknya belum ada. Kemudian kata kerjanya adalah was ringing. Bentuk be dengan bentuk ing. Was ringing. Oke, jadi yang hilang apa? Soal tersebut belum punya subjek. Jadi yang perlu kita cari adalah
bentuk subjek untuk melengkapi kalimat ini supaya menjadi benar. Nah, mari kita perhatikan pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Mana yang berupa subjek? Loudly bukanlah subjek. Jadi kita hilangkan. In the morning juga. Itu keterangan waktu. Sekarang tersisa tinggal the phone dan the bells. Mereka berdua bisa menjadi subjek. Kita perhatikan lagi kata kerjanya adalah was ringing. Was di sini menunjukkan it is singular, tunggal, satu. Berarti yang memungkinkan sebagai subjek kalimat tersebut adalah pilihan jawaban C, the phone. Sehingga kalimat tersebut akan berbunyi the phone was ringing continuously for hours. Subjeknya the phone, sedangkan kata kerjanya adalah was ringing. Oke, mari kita lanjut. Contoh kedua, mari kita analisis lagi. Contoh soal tersebut sudah memiliki apa? Soal tersebut sudah memiliki subjek yaitu newspapers. Kata kerjanya bagaimana? Apakah ada? Nah, dia belum punya kata kerja. Sehingga apa yang kita cari? Yang kita cari adalah opsi yang memiliki kata kerja. Ingat, kata kerja saja, karena soal tersebut sudah memiliki subjek, dan yang hilang adalah kata kerja. A bukan kata kerja, karena delivery is a noun, kata benda. Sehingga jawabannya adalah B. Are delivered. On time kita tahu ini keterangan waktu, regularly juga keterangan. Jadi, dengan jawaban B, are delivered, kalimat tersebut akan berbunyi, newspapers are delivered every morning and every evening. Subjeknya adalah newspapers, sedangkan kata kerjanya adalah are delivered. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan contoh 3. Perhatikan untuk contoh 3 di sini. Kita perhatikan. Di sini sudah ada subjek the plane. Kemudian kita perhatikan landing. Dia berakhiran ing. Jadi kemungkinan dia bisa menjadi kata kerja. Tapi ingat, semua verb ing hanya bisa dianggap sebagai kata kerja jika diawali dengan bentuk be di depannya. Sehingga jika tidak ada bentuk be di depannya, kata tersebut tidak akan menjadi kata kerja. Mari kita perhatikan pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A, yaitu it is. Jika kita pilih jawaban A, kita akan membuat subjek itu menjadi double. The plane dengan it. Sudah pasti salah, nggak bisa. Karena ingat, satu subjek, satu kata kerja. Begitu juga dengan pilihan B. Ada it. The plane dengan it, double subjek. Subjeknya 2. Kemudian ketika kita memilih pilihan jawaban C, is descending, oke. Subjeknya the plane, kata kerjanya is descending. Lalu landing ini mau bagaimana? Jadi pilihan C tidak bisa juga. Sehingga hanya menyisakan satu pilihan jawaban yaitu pilihan D. Sehingga kalimat tersebut akan berbunyi the plane will be landing at the airport in 5 minutes. Subjeknya apa? Subjeknya adalah the plane. Sedangkan kata kerjanya yaitu will be landing. Lengkap. Will be landing. Sehingga kalimat tersebut memiliki satu subjek yaitu the plane dan satu kata kerja yaitu will be landing. Oke, sampai sini masih bisa mengikuti ya. Sekarang kita lanjutkan ke skill 2. Objects of prepositions. Apa yang dimaksud dengan prepositions? Prepositions itu contohnya in, at, of, to, by, behind, on, dan masih banyak lainnya.
Tapi prepositions ini adalah yang paling sering kita dengar, sering kita pakai. Nah, ketika ada sebuah preposition yang diikuti dengan noun, kata benda, atau kata ganti, pronoun, dia akan membentuk menjadi prepositional phrase. Prepositional phrase. Contoh, kita perhatikan contohnya. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Nah, kata-kata yang ada di dalam kurung, itu yang kita sebut dengan prepositional phrase. Jadi to the island on Saturday dan for 3 hours. 3 prepositional phrase. Sedangkan kata-kata seperti island, Saturday, dan hours merupakan objek dari preposition. To untuk island, on untuk Saturday, dan for untuk hours. Semua kata-kata ini, island, Saturday, dan hours, akan disebut sebagai object of prepositions. Nah, objek dari preposition tidak akan pernah bisa menjadi subjek kalimat. Hati-hati. Semua objek dari preposition tidak akan pernah bisa menjadi subjek. Sehingga dari contoh di sini kita tahu subjeknya adalah the trip, sedangkan kata kerja adalah will last. Yang akan sering jadi masalah adalah ketika ada prepositional phrase yang diletakkan di antara subjek dengan kata kerjanya. Contoh di sini adalah prepositional phrase to the island dan prepositional phrase on Saturday. Orang mungkin akan beranggapan subjeknya adalah Saturday atau subjeknya adalah island. Alasan paling sederhana apa? Mereka, island dan Saturday ini, lebih dekat ke kata kerja will last dibanding subjek aslinya. Tapi ingat, objek dari preposition tidak akan pernah bisa menjadi subjek. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini yang dekat dengan kata kerja, perhatikan apakah di depannya ada preposition atau tidak. Jika ada, bukan subjeknya. Oke, kita lanjut. Contoh, to Mike, bla 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 was a big surprise. Kita analisa dulu. Kalimat ini sudah ada apa? Subjek. Bukan. Mike di sini bukan subjek. Perhatikan, ini ada to, ada preposition. Ingat, jadi objek dari preposition tidak akan pernah bisa menjadi subjek kalimat. Sehingga Mike di sini bukan subjek untuk soal ini. Alasannya ini, karena dia diletakkan di belakang preposition. Kata kerjanya bagaimana? Kata kerjanya ada, yaitu was. Berarti yang kita butuhkan apa? Subjek, betul. Mari kita analisis pilihan jawabannya. Pilihan A itu really. Pilihan B the party, pilihan C funny, pilihan D when. Mana yang bisa menjadi sebuah subjek kalimat? Hanya pilihan B, the party. Sehingga kalimat ini akan berbunyi, to Mike, the party was a big surprise. Subjeknya apa? Bukan Mike, ingat. Subjeknya adalah the party, kata kerjanya adalah was. Oke. Sementara kita selesaikan sampai dengan skill 2 dulu. Semoga sampai dengan skill 2 tadi sudah mulai terbuka, sudah mulai mendapat gambaran soal TOEFL itu seperti apa. Ingat tadi, skill 1 kita belajar subjek dengan kata kerja. Dan skill 2, kita belajar tentang object of preposition. Ingat terus. Oke, that's all for today for skill 1 and skill 2 for TOEFL introduction, TOEFL preparation, the grammar part. We're going to continue with the next
skills. Okay, I'm Hendra. I'll see you again. Bye bye. Thank you.